ketika ada saudaramu yang tidak mau bersatu denganmu, jangan juga kemudian frontal, kemudian tambah tidak ingin bersatu dengan mereka juga, karena itu yang diinginkan musuh kita. Musuh kita tahu betul kelemahan umat ini dan kekuatan umat ini. Kekuatan umat ini adalah ketika umat ini sudah bersatu di atas kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau perbedaan mereka, walau adanya karena perbedaan furu'a tidak mungkin bisa dihindari. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Muhammad, Imam Abu Hanifah berbeda pendapat, tapi perbedaan ini tidak membuat mereka kemudian saling menghina dan saling mencaci maki. Sementara ujian umat kita saat ini adalah ketika ada perbedaan di tengah umat ini, lalu kemudian kita disibukkan untuk menyerang saudara kita, lalu kemudian lalai dengan musuh yang sudah berkumpul menyerang kita. Maka nasihat saya buat sahabat-sahabat Teras Dakwah yang dirahmati oleh Allah, terus menjadi perekat, jangan pernah putus asa untuk bersatu, karena ini yang diinginkan musuh kita. Kalau saudaramu kemudian menusukmu dengan tulisannya, katakan apa yang dikatakan putra Nabi Adam kepada saudaranya, apa yang dikatakan Habil kepada saudaranya Qabil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Kalau engkau menjulurkan tanganmu untuk membunuhmu, maka wahai saudaraku, saya tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuh, karena engkau saudaraku, bukan Anda musuhku. Musibah di tengah anak-anak muda kita adalah ketika mereka tidak memahami siapa musuh, siapa kawan, sehingga energi kadang habis untuk saudara, menyerang saudara, giliran musuh sudah tidak ada tenaga, sudah tidak punya tenaga. Ini penting untuk kita pahami. Musuh kita tahu betul bahwa kekuatan umat Islam ini adalah ketika mereka bersatu. Jakarta miniatur, pelajaran penting bagi kita. Ketika umat sudah bersatu, masya Allah, sesuatu yang mustahil Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Tidak ada orang yang tadinya mengira, sedikit orang yang tadinya percaya yakin kalau kemudian Anies Baswedan itu bisa naik. Tapi lihat, ketika umat ini sudah bersatu membela Al-Quran, Allah berikan anugerah keberkahan ini. Dan ini yang difaham betul oleh musuh kita. Maka mereka tahu betul bahwa kelemahan satu-satunya kelemahan umat ini kalau mereka dipecah belah. Dan ingat, dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad SAW, musuh itu yang mereka lakukan, memecah belah kaum muslimin. Setelah wafatnya Rasulullah itu juga mereka lakukan. Para munafiqun dari dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat, mereka akan terus menjadikan perpecahan di tengah umat Islam untuk menjadi pintu kelemahan umat Islam. Maka ini harus kita fahami dengan baik, bahwa perpecahan yang saat ini terjadi diantaranya itu memang diinginkan dan dibuat oleh musuh-musuh supaya melemahkan kaum muslimin. Dan Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, taatlah wa atiullaha wa rasulahu, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih. Kenapa kalau harus berselisih? Fatafshalu, maka kalian akan gagal. Wa tadhhabu rihukum, kemenangan kalian semakin jauh. Wasbiru, maka bersabarlah wahai para pemuda. Innallaha ma'a as-sabirin. Di antara penyebab-penyebabnya ini adalah tidak sedikit kemudian dari para penuntut ilmu yang kehilangan adab dan akhlak. Makanya ulama Ibnu Jama'ah rahimahullah dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' fi Adabil Alim wal Muta'allim mengingatkan kepada kita, sebaiknya bagi pemula yang baru hijrah, bagi beginner, bagi pemula yang baru belajar agama Allah, sebaiknya jangan disibukkan. Ini nasihat ulama Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' fi Adabil Alim wal Muta'allim. Sebaiknya orang yang baru ngaji tidak disebutkan dengan khilafat. Ini ustadz syubhat, ini bukan syubhat, ini boleh diambil. Itu bahaya itu. Baca Qurannya masih amburadul, gak bisa bahasa Arab, ngajinya juga sekali seminggu, tapi kemudian lagaknya udah kayak mufti. Ini boleh, ini tidak boleh. Kata ulama, sebaiknya jangan disebutkan di awal dengan seperti ini. Fokuskan dengan pembangunan akhlaknya, akidahnya, dengan Qur'annya. Kenapa kalau anak yang baru hijrah itu disebutkan dengan khilafat, dengan permasalahan khilafiyah? Itu akan membuat keras hatinya, sehingga tambah ilmu, kelihatan secara casing bagus, tetapi susah senyum dengan sahabatnya. Padahal mestinya semakin orang itu bagus ilmunya, semakin mudah tersenyum. Siapa orang yang paling baik agamanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa orang yang paling baik senyumnya? Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat mengatakan, ma ra'aitu ahadan qat, aku tidak pernah melihat seseorang lebih banyak senyumnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita. Kita cukupkan sekian.